Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Al-adab yang ke-9. Ketika kamu berkunjung ke rumah saudaramu atau kamu hendak masuk ke rumahmu, jadikanlah dirimu itu latifa, secara lemah lembut di saat waktu masukmu dan waktu keluarmu dari rumah. Dan pejamkanlah pandanganmu dan suaramu, atau pelankanlah, ya, suaramu, dan jagalah pandangan matamu, dan lepaskanlah sepatumu atau sandalmu, kemudian diletakkan di tempatnya, fi mahallihi, dan susunlah sandalmu di waktu melepas kedua sandal atau sepatumu. Jadi ada tempat sandal, tempat sepatu, nah, itu bagus tuh, biar rapi, ya. Begitu pula ketika di masjid misalnya, sebenarnya adabnya itu kita sendiri yang menyusun sandal kita. Nggak boleh langsung lepas lalu pergi. Tapi dalam adab Islam disuruh kita merapikan sandal kita. Kecuali antara murid dan guru, nah, adabnya murid yang harus menyusun sandalnya guru yang membawa, sebagaimana dicontohkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Itu diberikan julukan sahibu na'lai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membawa sandalnya Nabi. Nah, itu Nabi sengaja agar ada satu contoh bagaimana seorang murid posisinya memuliakan gurunya, diantaranya dengan mengurusi sandalnya atau sepatunya. Nah, itu babnya bab antara guru dan murid. Tapi kalau secara personal pribadi masing-masing, ketika melepas sandal atau sepatu, jangan dibiarkan seperti itu, tapi dia langsung menyusun secara rapi. Kalau ada tempatnya, diletakkan pada tempatnya. Nah, itu adab di dalam Islam. Wala tansa adaba lufsil hidha'i wa khal'ihi. Dan jangan lupa ada adab dalam menggunakan sepatu ataupun sandal. Begitu juga dalam melepaskannya, itu ada adab. Bagaimana adabnya? Talbasu al-yumna awalan wa takhla'u al-yusra awalan. Kalau mau menggunakan, kau gunakan dimulai dari sisi kanan. Kalau mau menggunakannya, baik sandal maupun sepatu. Tapi jikalau kau melepaskan sandal atau sepatu, maka yang diawalinya adalah kaki kiri. Jadi kalau menggunakan sandal atau sepatu menggunakan kaki kanan,
atau diawali dengan kaki kanan terlebih dahulu, tapi ketika hendak melepaskan maka itu dimulai dari sisi kiri. Itu bagian daripada adab. Qala Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza inta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza intaza'a falyabda bis shimali wal takun al yumna awwalahuma, ya. Nut'al, ya. Nah, wa akhirahuma nunza', yang artinya apabila seorang di antara kalian memakai sendal, maka mulailah dari sisi kanan, dan apabila seorang di antara kalian melepaskan sendalnya, maka mulailah dari sisi kiri, dan hendaknya kamu menjadikan sisi kanan adalah awal ketika digunakan sendal, dan yang akhir dari kedua sendal itu menggunakan kaki kiri ketika kamu ingin melepaskannya. Nah, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Jadi menggunakan sendal, sepatu sama, ya, substansinya di adab memulai menggunakan kaki kanan, melepaskan kaki kiri. Dan ini berlaku juga menggunakan pakaian, ya, itu diawali dengan bagian kanan. Kemudian jangan lupakan untuk membaca doa, ya. Paling minimal menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fi riwayah dikatakan, idza tawaitum libasakum fadhkurullah. Kalau kalian melipat pakaian kalian, maka sebutlah nama Allah. Kalau kalian tidak menyebut nama Allah, maka bangsa jin akan menggunakan pakaian kalian sehingga dia cepat rusak. Nah, itu. Begitu juga ketika mengganti pakaian, kita diajarkan membaca doa. Sehingga apa? Fa innahu bainahu wa bainaka hijab. Ketika kita membaca doa di saat kita melepaskan pakaian atau hendak memakai pakaian, maka ada hijab antara diri kita dengan bangsa jin, sehingga dia tidak bisa melihat auratnya kita. Tapi kalau kita tidak membaca doa, maka aurat kita akan terlihat oleh bangsa jin. Dan doanya diajarkan di dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah. Baik. Wa qabla dukhuli ila baitika atau baiti akhika unzur fi na'laik. Sebelum kamu masuk ke rumahmu atau ke rumah orang lain, saudaramu, perhatikan sendalmu itu atau sepatumu. Jangan sampai mungkin menginjak sesuatu, menginjak kotoran hewan, lain-lain sebagainya. Maka perhatikan dulu, ya, sendalmu itu. Fa idza ra'aita fihi ma syai'an min atharit thariq fa amithu anhuma wa adlik huma fil ardi liyunzaha anhuma ma 'alika bihima fa innal islama dinun nadhafati wal latafah. Apabila kau melihat ada sesuatu dari bekas, ya, injakannya kamu di jalanan, mungkin ada debu, kotoran, atau menginjak kotoran hewan, ya, maka hilangkan keduanya terlebih dahulu. Kedua kotoran itu yang ada di kedua sandalmu. Kalau perlu di adlik, ya, adlik huma, digosok-gosokkan di atas tanah, ya. Zaman kita ada keset. Nah, itu.
Jadi dikeset ya, dibersihkan dulu sendalnya. Kalau perlu digosok-gosokkan di atas keset atau di atas lantai atau tanah ya, sebelum masuk ke rumah orang. Khawatir mungkin menginjak sesuatu. Kadang-kadang ada orang suruh masuk dengan sendal, sehingga khawatir tadi kita jalan di luar ada menginjak kotoran, akhirnya mengotori dalam rumahnya. Jadi subhanallah ya, diajarkan adab sangat terperinci, kemudian menjaga kebersihan. Ada sunnah lainnya disebutkan di dalam kitab ringkas ya, Al-Akhlaq lil Banin. Al-Akhlaq lil Banin nama kitabnya. Kalau punya sepatu, itu sebelum memakai sepatu harus sunnahnya dibalikkan sepatunya ya. Khawatir ada hewan yang masuk di dalam sepatu. Jangan langsung dipakai. Ya. Jadi dibalikkan kemudian dipukul-pukul biar ada hewan atau apa yang keluar dari situ. Karena di zaman sahabat kejadian itu, mereka pakai sepatu buat safar ya, sepatu boot. Kalau zaman kita sekarang sepatu boot ya, tinggi. Langsung pakai, padahal di dalam ada ular kecil. Sudah diikat itu sepatu, merasakan sakit kaki. Dan membuka lagi kan lama itu. Ketika dibuka ternyata betul ada ular kecil. Sehingga Nabi SAW mengajarkan sebelum menggunakan sepatu, itu sepatu harus dibersihkan. Artinya apa? Dibalikkan ya, dipukul. Mungkin ada benda di dalam itu, atau ada sesuatu, atau ada hewan. Sudah dipastikan tidak ada lagi yang ada di dalam sepatu kita, baru kita kenakan. Dan itu sunnahnya Rasul Muhammad SAW. Sebelum menggunakan sepatu. Kalau sandal gak ada masalah. Sandal yang menjadi masalah sepatu ya. Karena sepatu kita kelihatan itu bagian dalam kan. Mungkin ada benda di situ, ada paku, ada hewan yang bersembunyi di dalam sepatu. Nah, kamu gosok-gosokkan itu sandal kamu di atas tanah agar menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel di kedua sandal tersebut. Fa innal islama dinun nadhafati wal latafah. Karena sesungguhnya agama Islam agama kebersihan dan agama yang lemah lembut. Nadhafah. At-taharatu syatrul iman. Kesucian sebagian daripada iman. Wa qala al-ulama an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman menurut Imam Sakhawi, Al-Hafiz Imam Sakhawi, itu bukan hadis Rasul. Tapi itu adalah pendapat para ulama. Namun maknanya makna yang benar, sebab sesuai dengan hadis Nabi, at-taharatu syatrul iman. Kesucian sebagian daripada iman. Itulah hadis Nabi. Ulama memaknai hadis Nabi kesucian sebagian daripada iman, maka mereka simpulkan an-nadhafatu minal iman. Berarti kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi matnunnya sahih ya, isi ucapan itu sahih. Tidak menyelisihi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Imam Sakhawi beliau mengatakan bahwa ini bukan hadis Nabi. Kita harus ucapkan itu sebagai gaulnya ulama. Kalau hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para muhadditsun, at-taharatu syatrul iman. Kesucian sebagian daripada keimanan. Adab yang ke-10, la tunazi' mudhifaka aw akhaka fil makanil ladzi yujlisuka fihi min manzilihi
bal la tajlis illa haitsu yujlisuka fala'allaka in jalasta kama turidu tajlisu ila makanin fihi itlalun ala auratin min auratid dari au fihi ihraj au fihi ihrajun lisakiniha fa'alaika bimtithali ma ya'muruka bihi mudhifuk. Adab yang ke-10, apabila kita bertamu ke rumah orang, maka ketika dia melayani kita, ya biasanya sahibul bait melayani tamu, mudhifuk itu yang melayani. Lalu atau saudaramu itu yang kamu kunjungi rumahnya, fil makanil ladzi yujlisuka fihi min manzili, dia pasti sudah menentukan duduknya di mana kamu. Jadi jangan yang tamu ini yang ngatur tempat duduk. Ya. Datang-datang duduk. Yang berhak menentukan tamu ini duduk di mana, sahibul bait, atau orang yang ditugaskan untuk melayani dia, mudhif. Dan mereka lebih tahu posisi duduk di mana yang baik bagi tamu, sehingga nanti biasanya kan dipersilahkan, nah, silakan duduk. Itu tradisi kita, silakan duduk di sini. Nah kita sebagai tamu jangan, anak pengen di situ boleh, nggak boleh. Kita harus patuh dengan apa yang diatur oleh orang yang melayani kita sebagai tamu atau sahibul baitnya. Ketika disuruh duduk di situ, berarti itu tempat duduk yang memang sudah diperhitungkan. Dia khawatir mungkin juga kalau posisinya di tempat yang kita inginkan, ternyata di situ mengarah kepada ruangan-ruangan yang, mohon maaf, berantakan. Dia gak mau tuh dilihat oleh tamu. Nah, makanya ketika dipersilahkan tempat duduk di mana oleh mudhif yang melayani atau sahibul bait, kita patuh duduk di situ. Jangan, anak pingin di sebelah sana, boleh. Laisa min adabil Islam, bukan adab Islam. Adab Islam, tamu patuh kepada sahibul bait atau yang melayani. Duduk di sini, persilakan. Sama seperti di pesawat itu kan sudah ada nomor kursi kita di tiket kita itu. Jangan duduk di nomornya orang, itu juga termasuk adab. Kecuali dapat izin dari orang yang kita hendak duduk di kursinya. Mungkin dia sama istrinya terpisah. Ahsan kan harus berdua daripada duduk di samping laki-laki yang bukan mahram. Minta izin, boleh tukaran. Nah, kalau yang punya kursi nomor itu menghendaki mengizinkan, silakan. Kalau keadaannya semacam ini, harusnya yang punya kursi itu sadar tuh. Masa dia duduk di samping istri orang, sedangkan dia sendiri juga. Nah, dan kita tetap harus meminta izin. Jadi gak boleh membantah atau melawan perintah sahibul bait ataupun orang yang melayani kamu sebagai tamu untuk duduk di tempat yang sudah disediakan di rumahnya, fi manzilihi atau min manzilihi. Bahkan jangan kamu duduk di arah tempat yang dia sengaja tempatkan kamu. Itu tujuannya, artinya jangan duduk di tempat yang sudah diatur kemudian kita pindah ke tempat lain. Ada juga begitu tuh. Sudah ngasih persilakan di tempat ini, sahibul bait ke dapur sebentar ya, mau ngambil minuman. Nah, dia pindah. Gak boleh, tetap di situ. Tetap di posisi yang sudah ditentukan. Karena mungkin khawatir apa di sini? Kalau kita pindah tempat duduk yang sudah ditentukan oleh sahibul bait, kemudian kita pindah di posisi duduk yang berbeda, khawatir di sini nanti
tajlisu ila makanin fihi itlalun ala auratin min auratid dar. Sehingga kamu duduk di tempat yang akhirnya bisa melihat aib-aib dari rumah tersebut yang sengaja ditutupi. Aib dalam tanda kutip di sini mungkin berantakan, belum sempat merapikan atau lain sebagainya. Nah, akhirnya kita duduk di tempat yang tidak semestinya kita melihat itu. Aib-aib yang ada di rumah tersebut. Au fihi ihrajun lisakiniha, atau juga bisa menyusahkan orang yang tinggal di situ. Maknanya apa? Ya, mungkin dia punya adik perempuan, ingin lewat di situ, gak enak hati. Nah, sengaja Sohibul Bait menempatkan posisi duduk di situ sehingga posisinya tidak melihat ke arah ruangan-ruangan atau tempat lewat. Karena dia sudah mengambil tempat yang posisinya otomatis, posisinya dia lihat tempat lewatnya. Orang Sohibul Bait ya, untuk keluar rumah malu hati itu. Kalau nanti bilang keluar. Sohibul Bait paham keadaan rumahnya, makanya dia suruh duduk di sebelah situ, pasti tidak mengarah ke tempat lewat. Sohibul Bait. Ajib ya, adab. Ini luar biasa yang mengarang nih Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Ini nanti hataman kitab, kita bahas biografi beliau ya. Beliau ulama besar. Ya, beliau berguru lebih dari 133 guru. 133, dan bertemu dengan ulama-ulama kibar fi zaman. Ulama-ulama besar di zaman. Dan kitab-kitab beliau kurang lebih ada 70 kitab karangan. Belum yang berupa manuskrip ya. Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, orang Halab itu di Suriah. Lahir tahun 1917 Masehi. Meninggal 1997. Meninggal di Riyadh, di Saudi Arabia. Dimakamkan di Baqi. Nah, nanti hataman kitab kita bahas biografi beliau ya. Kitab-kitab beliau menarik semuanya. Ada Qimatuz Zaman 'indal Ulama, nilai waktu di sisi para ulama. Di situ beliau bahas tentang perhatian para ulama terhadap waktu. Tidak mereka membuang sia-sia waktu. Itu karangan beliau secara khusus membahas perhatian para ulama terhadap waktu. Kemudian ada juga kitab menarik yang beliau tulis, Al-Ulama'ul Uzzab. Ya, Al-Ulama'ul Uzzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang tidak sempat menikah karena mendahulukan ilmu. Imam Nawawi, Syekh Ibnu Taimiyah juga tidak sempat menikah. Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Zamakhsyari, At-Tabari ya, Mufassir At-Tabari, dan ada puluhan ulama yang belum sempat menikah sebab mendahulukan ilmu. Itu beliau susun kitab tersendiri, Al-Ulama'ul Uzzab alladzina atharul ilma ala jawaz. Ada juga kitab Ar-Rasul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim, Rasulullah sebagai guru dan metodologi di dalam mengajarkan ilmu. Itu karangan beliau. Dan yang terkenal karangan beliau itu berjudul Safahat min Sabril Ulama, yang membahas kesabaran para ulama di dalam menuntut ilmu. Gak ada ulama yang santai-santai mendapatkan ilmu. Dikorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya. Jadi kitab itu penyemangat bagi para penuntut ilmu sejati ya. Safahat min Sabril Ulama, lembaran-lembaran yang membahas kesabaran para ulama. Nah, insyaallah pertemuan khusus kita bahas manaqib beliau ya, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Fa'alaika bimtithali ma ya'muruka bihi mudhifuk. Maka hendaknya kamu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadamu daripada orang yang melayanimu.
mudhifuk. Wakbil ya, wa akbil ya, wa akbil. Wa akbil ma yukrimuka bihi aidan, dan terimalah apa yang telah diberikan kepadamu, ya, dimuliakan di sini artinya mungkin sahibul bait menyediakan kue, jangan ditolak. Saya sudah makan. Kalau memang sudah makan sekalipun, tabarukan, ambil sedikit, makan, jangan sampai menolak. Misalnya makan besar ya, makan nasi, atau di rumah kita sudah makan, kemudian kita bertamu. Nah, sahibul bait menawarkan makanan, kita terima, jangan tolak. Kalau sudah makan, sudah kenyang, ambil ala kadarnya, tabarukan. Makan sedikit. Itu yang dimaksud tadi. Jangan kamu menolak ya, atau terimalah wa akbil ma yukrimuka bihi aidan, dan terimalah apa yang dia muliakan kamu dengan sesuatu tersebut juga. Terima itu. Fa fi khabari islamis sahabi al-jalili Adi bin Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu annahu qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akramahu bil julusi 'ala wisadatin wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala al-ard. Nah, di dalam riwayat dari sahabat yang mulia bernama Adi bin Hatim at-Ta'i, beliau pernah berkunjung menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memuliakan tamu tersebut. Nabi memuliakan Adi bin Hatim at-Ta'i. Dengan apa? Nabi mempersilahkan ia duduk di atas bantal. Nah, maksudnya atas bantal mereka itu tempat duduk tuh. Tempat duduk yang terbuat dari kulit hewan, di dalamnya biasa diisi lifa apa ya? Semacam jerami. Ya. Bantal zaman dulu tuh. Dia besar seperti tempat duduk. Ada yang didesain seperti itu. Ini Hatim datang menemui Nabi. Nabi berikan tempat duduk itu kepada Hatim. Kemudian Nabi duduk di atas tanah. Tapi tempat duduk itu yang Nabi biasa pakai diberikan kepada Hatim untuk memuliakan tamu yang datang. Ya. Adi bin Hatim ya, mohon maaf, Adi bin Hatim namanya. Jadi Nabi berikan itu tempat duduk kepada Adi bin Hatim, kemudian Adi bin Hatim dipersilahkan duduk di atas tempat duduk tersebut. Sedangkan Nabi duduknya langsung di atas tanah. Kemudian qala Adi thumma madha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza dakhala baitahu tanawala wisadatan min udumin mahsyuwatan ya, mahsyuwatan lifa. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, kemudian Nabi pergi meninggalkanku sesaat menuju ke kamarnya. Hingga beliau masuk ke kamarnya mengambil bantal yang terbuat dari udum kulit hewan. Mahsyuwatan yang diisi. Lifa dengan jerami. Ya, jerami rumput ya, rumput-rumput kering itu ya. Lifa, jerami. Bantal zaman dulu. Faqadhafaha ilayya. Nabi berikan juga bantal itu kepadaku. Diberikan lagi. Faqala ijlis ala hadhihi.
Kata Nabi, duduklah di atas bantal ini. Nah, itu berarti bantalnya seperti tempat duduknya, bantal untuk duduk. Kalau sekarang kita sebut misnat. Misnat itu tempat duduk yang ada sandaran. Namanya misnat. Ya. Kalau sofa, arikah. Bahasa Arabnya. Arikah. Nah. Ini tawadunya Rasul ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamu datang, beliau serahkan tempat duduknya, bantalnya, mungkin ada bantal buat sandaran ya. Sandaran, terus yang satu buat diduduki. Sedangkan Nabi sendiri duduk di atas tanah. Zaman dulu kan rumah mereka kan bukan tanah ya, di pasir ya. Rasulullah duduk di atas pasir. Iya, di atas tanah, di atas pasir. Untuk memuliakan ini tamu. Kemudian Nabi katakan, duduklah di atas ini. Qultu. Adi bin Hatim, ya, Sayyiduna Adi bin Hatim merasa tidak enak hati. Masa Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tanah, kemudian saya duduk di atas kursi? Ini kurang pantas. Maka beliau mengatakan kepada Nabi, bal anta fadlis alaiha. Engkau saja wahai Rasul yang duduk di atas ini tempat. Itu kata Sayyiduna Adi bin Hatim. Engkau wahai Rasul duduklah di atas tempat, di atas bantal ini, alaiha. Qala bal anta. Rasul menjawab, enggak, kamu saja yang duduk di atas itu. Kamu saja yang duduk di atas tempat duduk tersebut. Fajalastu 'alaiha wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ard. Karena Nabi memaksa, maka terpaksa saya duduk di atas bantal tersebut atau tempat duduk tersebut, sedangkan Nabi duduk di atas tanah. Tawadhu, Rasulullah punya sifat mutawadhi'. Ada satu riwayat Nabi mengatakan, innama ana 'abd, akulu kama ya'kulul 'abd wa ajlisu kama yajlisu 'abd. Saya ini hanya seorang hamba. Innama ana 'abd, akulu kama ya'kulu 'abd. Saya makan sebagaimana makannya seorang hamba. Wa ajlisu kama yajlisul 'abd, dan saya duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Tawadhu. Itu ditulis dengan tinta emas. Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Kita bicara sedikit sifat rendah hatinya Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Fathul Makkah itu terjadi di bulan suci Ramadan. 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Pasukan yang dibawa oleh Nabi jumlahnya sangat besar. Orang-orang kafir Quraisy tidak berdaya lagi. Sampai ditulis oleh para sejarawan itu bahwa dengan tema ya, mampu membalas, namun beliau berikan maaf. Ini kan orang-orang yang dulu pernah memusuhin beliau, bahkan mengusir beliau, bahkan mau membunuh beliau. Ketika beliau datang dengan pasukan yang jumlahnya sangat besar dan orang-orang kafir Quraisy tidak berdaya lagi menghadapi beliau, biasanya akan dibalas. Tapi beliau tidak, beliau berikan maaf. Sebagaimana yang diriwayatkan ya, beliau mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun fikum. Wahai segenap penduduk Quraisy, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian? Oh, takut mereka. Ini yang orang-orang jahat yang pernah ganggu Rasul, pernah mengusir Rasul, bahkan hendak membunuh Rasulullah SAW. Nabi katakan begitu di hadapan mereka.
Qalu khaira. Mereka mengatakan, pasti kau berbuat baik. Akhun karim wa ibnu karim. Kau saudara yang mulia, anak yang mulia. Anak dari orang yang mulia. Kata Nabi apa? Idhabu fa antum tulaqa. Baik, sekarang semua kalian pergi bebas. Tidak ada yang mengganggu kalian. Diberikan maaf pada saat mampu membalas. Dan ketika masuk ke kota Makkah itu, saking tawadunya Nabi, itu beliau menundukkan kepala hingga jabhatuhu, jidat beliau itu hampir mengenai punuk unta atau apa, punggungnya unta. Karena apa? Saking menunduk. Itu tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke kota Makkah, ada satu orang ketakutan. Waktu Nabi memanggil dia, ya, dia ketakutan sampai gemetaran badannya. Dipikir mau dihukum. Waktu Nabi lihat ini orang ini ketakutan, Nabi katakan tamahal. Tamahal. Tamahal artinya tenang, tenang. Gitu. Inni lastu bimalikin. Saya bukan seorang raja. Innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid. Saya hanya seorang anak laki-laki yang terlahir dari seorang wanita dari suku Quraisy yang biasa memakan daging-daging kering. Tawadu. Akhirnya orang itu tenang. Ya Nabi bukan raja, di atas raja Nabi. Di atas raja, di atas presiden, bahkan di atas para rasul dan anbiya. Wa inna Rasulullah min gairi ribatin imamun alal itlaqi fi kulli hadrati wajihun ladai rahman fi kulli mautini wa sadru suduril arifin a'immati. Sesungguhnya Rasulullah tanpa ada keraguan pemimpin secara mutlak di setiap tempat dan keadaan. Wajihun ladai rahman fi kulli mautini. Wajihun ladai rahman fi kulli mautini. Figur manusia terbaik di sisi Allah. Dan pemimpin dari seluruh para aulia, para arifin, dan para imam-imam besar. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau Nabi saja tawadhu, ya, dengan kemuliaan yang beliau miliki, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, ya, memang sudah layak untuk tidak membanggakan apapun. Ya. Nabi selalu mengatakan wala fakhar, wala fakhar. Ya, ana sayyidul alamin yaumal qiyamati wala fakhar. Saya pemimpin seluruh anak Adam. Saya pemimpin seluruh makhluk di yaumil qiyamah wala fakhar. Tapi saya tidak bangga. Qala al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, beliau tidak bangga sebagai apa? Sebagai pemimpin. Tapi yang beliau bangga menjadi hamba Allah. La aftakhiru bisyada wa innama aftakhiru bil ubudiyah. Ini riwayat dari Abu Abbas Al-Mursi. Saya tidak bangga menjadi pemimpin. Tapi saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bangga menjadi hamba Allah. Hamba Allah gelar tertinggi. Kita mengaku hamba Allah. Semua nih. Semua kita nih. Kalau mau sedekah biasanya tulis hamba Allah. Jangan tulis nama saya, tulis hamba Allah. Itu gelar tertinggi itu. Cuma pertanyaannya, Allah mengakui gak kita sebagai hambanya? Karena hanya satu arah, kita saja yang mengaku sebagai hamba Allah. Berbeda dengan Nabi. Nabi Allah yang mengakui sebagai hamba. Allah yang telah memberikan predikat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ayat Allah sebutkan, ya,
gelar itu kepada Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, bi'abdihi disebut hambanya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah sebut gelar itu kepada Nabi. Kami turunkan Al-Quran, nazzalna, ya, kami telah turunkan Al-Quran ala abdina, kepada hamba kami. Di surat Jin juga disebut wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh kadu yakununa alaihi libada. Tatkala hamba Allah, itu yang dimaksud Rasulullah Muhammad SAW. Tatkala hamba Allah sedang berdiri sholat, hampir-hampir bangsa jin mengerumuni beliau, mengelilingi beliau, ikut berkumpul bersama beliau. Jadi Allah yang berikan pengakuan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambaku. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi belum bisa memastikan apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sendiri yang mengakui sebagai hambanya. Tadu'alillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah yang angkat derajatnya di sisi. Sifat sombong, sifat yang sangat jelek, sifat yang sangat tercela. Kalau sudah punya penyakit sombong ini, semua kebaikan yang kita miliki tidak dipandang oleh Allah. Kurang apa iblis itu? Iblis itu ahli ibadah, kata Imam Ghazali. Iblis itu ahli ilmu. Iblis diberikan predikat muttaqin, makhluk yang bertakwa, ahli ibadah, ahli ilmu. Saking hebatnya ibadahnya iblis, iblis mengatakan tidak ada satu tempat di bumi ini melainkan tempat itu pernah saya jadikan tempat sujud saya kepada Allah. Ibadah kita gak bisa dibandingkan dengan ibadah iblis. Ini semua tempat di bumi ini sudah pernah dijadikan tempat sujud untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira berapa rakaat tuh? Tapi ketika punya ini penyakit kibir, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia punya penyakit sombong, maka gelar terhormat ini semuanya dicabut oleh Allah. Yang semula gelarnya adalah kekasih Allah berubah menjadi musuhnya Allah. Jadi lawan dari sifat sombong ini adalah apa? Tawadu. Tawadu itu rendah hati. Jadi Nabi contohkan itu. Dan riwayat tadi terkait Sayyiduna Adi bin Hatim itu dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya. Jika mau cari tahu rujukannya, referensinya itu ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ada juga yang mengatakan lahir tahun 700 Hijriah. Ada ulama sejarah mengatakan beliau lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ulama yang sangat terkenal, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Karangan terkenalnya tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quranil Azim. Kemudian kitab sejarah yang bisa dikatakan ensiklopedia sejarah, karena beliau membahas dari Nabi Adam sampai hari kiamat, ya. Dibahas sejarah dari Nabi Adam, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ada puluhan jilid kitab itu. Sebab itu beliau beri judul Al-Bidayah, awal kehidupan, wan Nihayah, akhir dari kehidupan. Nihayah, akhir kehidupan, hari kiamat. Al-Bidayah, awal kehidupan Nabi Adam alaihissalam, ya. Karena semua kita manusia pasti bernasab kepada
Nabi Adam alaihi salam. Wa dakhala Kharijah ibnu Zaid ala ibni Sirin zairan lahu fawajada ibna Sirin jalisan 'alal ardi ila wisadatin fa arada ay yajlisa ma'ahu wa qala lahu qad raditu li nafsi ma radita li nafsik faqala ibnu Sirin inni la arda laka fi baiti bima arda bihi li nafsi fajlis haitsu tu'mar. Ada salah satu ulama namanya Kharijah bin Zaid. Dia masuk ke rumahnya Muhammad bin Sirin, ya. Namanya Imam Muhammad bin Sirin, murid sahabat Sayyidina Anas bin Malik, ahli takwil mimpi, seorang tabi'in yang ahli dalam takwil mimpi. Kharijah bin Zaid berkunjung menemui Imam Muhammad bin Sirin zairan lahu, ya, untuk berkunjung kepadanya. Lalu dia dapati fawajada ibna Sirin jalisan alal ard ila wisadah. Maka didapati Muhammad bin Sirin duduk di atas tanah dengan bersandar kepada bantal, ya, wisadah. Fa arada ay yajlisa ma'ahu. Kemudian Kharijah ingin duduk berdekatan dengan Muhammad bin Sirin. Nah, tadi tidak langsung minta izin dulu, atau Sohibul Bait belum tentukan duduk di mana. Beliau masuk langsung duduk di samping Sohibul Bait. Karena di situ ada bantal, ya. Bisa ada. Mau bersandar sama-sama atau duduk bersama-sama di atas tempat duduk tersebut. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Sirin berkata kepadanya, sungguh saya ridho untuk diri saya sebagaimana engkau ridho untuk dirimu. Lalu Muhammad bin Sirin melanjutkan, sesungguhnya aku tidak ridho. Oh, ini Kharijah yang berkata ke Muhammad bin Sirin, ya. Saya ridho untuk diri saya sebagaimana kamu ridho untuk dirimu. Artinya kamu senang duduk di situ, aku juga senang duduk di situ. Maksudnya begitu, Kharijah yang berkata. Jadi saya duduk di tempat ini karena kamu suka juga duduk di tempat itu. Ada bantal, ada tempat duduk. Maka saya juga ingin begitu. Saya juga senang. Sebab itulah saya duduk di sampingmu atau duduk bersamamu. Kemudian dijawab oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin, sesungguhnya aku tidak ridho kepadamu. Sebab ini rumahku. Sebagaimana yang kau sangkakan kamu ridho, tapi masalahnya ini kan rumahku. Artinya beliau ingin luruskan, ya, terkait masalah adab. Betul, kamu senang duduk di samping saya atau di tempat duduk yang sama dengan saya, kamu senang juga, saya juga demikian. Tapi masalahnya ini fi baiti, ini sekarang di rumahku, maka saya tidak ridho sebagaimana engkau ridho. Fadlis haitsu tu'mar. Nah, perhatikan, kamu duduklah di mana tempat diperintahkan kamu duduk. Main masuk, duduk, masuk langsung ke dapur, langsung ke kamarnya orang. Laisa min adab, laisa min adab Islam. Walaupun kita sudah anggap akrab, walaupun itu saudara kita, jangankan dianggap sahabat akrab, saudara. Kita bahas dari awal itu, kamar orang tua, kamar saudara, kamar anak kita sekalipun harus dapat izin. Apalagi hanya kawan. Itu. Ini bicaranya adab, ya, adab Islam. Wala tajlis fi makanin sahibil manzil illa idza da'aka ilal julusi fih. Dan kamu jangan duduk di tempat yang biasanya
Sahibul bait, pemilik rumah duduk di tempat itu. Kadang-kadang kan ada tuh di rumah, yang punya rumah senang duduk di kursi itu. Itu gak boleh kita duduk di kursi itu. Atau kursinya guru. Kecuali dapat izin ya. Dapat izin. Kalau gak ada izin gak boleh duduk di situ. Ya. Walaupun kursinya sama. Tuh. Kalau di pesantren misalnya, di madrasah, ya kursi kayu itu juga. Tapi yang kursi kayu ini sudah diduduki oleh guru, maka dia menjadi apa? Menjadi satu tempat yang sakral. Gak boleh duduk di situ. Itu adab. Begitu juga kursi yang biasa dipakai oleh sahibul bait, pemilik rumah. Kita yang datang sebagai tamu tidak boleh duduk di tempat tersebut. Kecuali, kata beliau, illa idza da'aka ilal julusi fi, kecuali sahibul baitnya atau guru memerintahkan duduk di tempat tersebut. Nah, itu dipersilahkan. Faqad qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ya ummanna ar-rajula fi sultanihi ay manzilihi wa makani sultatihi wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idhnih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seseorang gak boleh menjadi imam, mengambil jabatan imam orang yang biasa menjadi imam. Ada di satu masjid misalnya, sudah diangkat ya biasanya ya, diangkat di masjid itu jadi imam tetap. Ini pendatang tahu-tahu gak dapat izin, gak ada yang suruh, langsung nyelonong jadi imam. Kata Nabi gak boleh, itu kekuasaannya, kata Nabi. Nah, sebenarnya hadis ini bicaranya yang pertama nih tentang imam. Hadis ini ya, itu di syarah Al-Imam Nawawi diterangkan masalah ini adalah bab tentang imam sholat. Jadi gak boleh seseorang mengambil jabatan imam orang lain tanpa seizinnya, atau mengganti posisinya sebagai imam tanpa seizin imam yang sudah diangkat secara sah ya, secara resmi di masjid tertentu. Kata Nabi itu apa? Sultanihi, karena itu kekuasaannya. Kadang-kadang kan meraju, kalau imam sudah di situ, sudah diambil, meraju sudah itu. Salam langsung jalan dia. Ya, kalau dia kenal nih orang. Nah, ini orang juga harus belajar adab. Harus belajar adab. Dan ini bukan hanya masalah imam, masalah apa lagi? Masalah lihat mazhab fikih. Ini dari luar datang di negeri, di masjid yang orang sudah biasanya sholat dengan kunut subuh. Dan dia tahu, tentunya harusnya tahu kalau orang itu orang berilmu, harus tahu. Ini daerah sini mereka ikut mazhab apa? Oh, mazhab Syafi'i. Oh. Sekalipun dia bukan mazhab Syafi'i, dia mazhab Maliki misalnya, yang tentunya ada perbedaan di dalam sholat ya. Sholat subuh, kunut subuh ada, mazhab Maliki kunut subuh juga. Tapi masalahnya di membaca Fatihah. Mazhab Maliki gak membaca basmalah di surat Fatihah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, harusnya ketika dia faham tentang adab, diizinkan dia menjadi imam, dan dia sudah faham di masjid itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Maka jangan memaksakan mazhabnya, karena dia pendatang. Tapi ikutilah di tempat tersebut. Harus dia baca Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Fatihah, karena konsekuensinya mazhab Syafi'i kalau tidak baca basmalah di surat Fatihah tidak sah sholatnya. Itu yang saya katakan tadi, adab. Dan guru-guru terdahulu di masa lampau, bahkan pendiri mazhab sekalipun, memiliki kepekaan adab semacam ini. Imam Syafi'i berkunjung ke Kufah, ya, ke Kufah ya,
atau Baghdad, antara dua itu ya, Kufah atau Baghdad. Dipersilahkan oleh jamaah di masjid tersebut menjadi imam sholat subuh. Imam Syafi'i, beliau sendiri yang menyatakan bahwa kunut subuh hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ditinggal sunnah sujud sahwi. Ini maksud sunnah ab'ad dalam ilmu fikih ya. Di Kufah pada waktu itu mayoritas mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Imam Abu Hanifah atau belajar dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat di tahun itu Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah ya. Otomatis bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i mengambil ilmu kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah, diantaranya Syekh Muhammad Asy-Syaibani. Itu salah satu gurunya Imam Syafi'i, yang tidak lain beliau adalah murid-murid terkemuka daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi dipersilakan jadi imam sholat subuh. Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh sunnah. Imam Abu Hanifah berpendapat kunut subuh tidak boleh dilakukan, tidak sunnah, tidak ada asal. Makanya mazhab Hanafi tidak ada kunut subuh. Sama seperti mazhab Hambali. Posisinya Imam Syafi'i disuruh menjadi imam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau sholat subuh tanpa kunut subuh. Salam dari sholat, selesai sholat, beberapa murid Imam Syafi'i, mereka bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bukankah engkau berpendapat bahwa kunut di sholat subuh hukumnya sunnah, tapi tadi tidak dikerjakan kunut subuh? Kata Imam Syafi'i, saya menghormati pendapat sahibu hadzal qabr, atau saya menghormati pendapatnya Al-Imam Abi Hanifah, dan yang hadir ikut sholat bersama kita tadi, mereka adalah murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Itu ada, padahal pendapat beliau sendiri yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Jadi adab didahulukan. Adab didahulukan. Dan gak ada ulama berpendapat kunut subuh bid'ah, gak ada. Sekalipun yang tidak berkunut subuh, ya, Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulamanya, antum bisa lacak di kitab-kitab mereka. Siapa di antara mereka yang berani mengatakan kunut subuh bid'ah? Ini masalah khilafiyah, masalah furu'. Wala yunkaru al-mukhtalafu fih, walakin yunkaru al-mujma' alaih. La yunkaru al-mukhtalafu fih, walakin yunkaru al-mujma' alaih. Dalam kitab usul fikih Imam Subki wa Imam Suyuti dan imam-imam lain yang mengatakan tidak boleh mengingkari jika ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Sekalipun pendapat itu kita tidak mengikutinya, nggak boleh mengatakan itu salah, apalagi sampai mengatakan itu bid'ah. Itu masalah fikih. Tapi yang diingkari jika apa? Disepakati oleh semua ulama, itu wajib kita ingkari. Ya, wajib kita ingkari. Jadi adab. Jangan, ya kata Nabi, jangan kalian mengambil posisi imam orang lain. Itu kekuasaannya, kata Nabi. Ay manzilihi wa makani sultatihi. Wala yag'ud, dan jangan ia duduk, atau wala yug'ad. Wala yag'ud, sebagian ulama membacanya wala yug'ad, sebagian lainnya membaca wala yag'ud. Wala yaq'ud, janganlah dia duduk di rumah orang lain, ala takrimatihi, di atas tempat duduk yang sudah khusus digunakan oleh sahibul bait, illa biiznihi, terkecuali dengan izinnya.
Wa takrimatu al-mawdi'u al-khassu li julusi sahibil baiti min firashin aw saririn aw nahwihima. Wa takrimah, takrimah itu artinya tempat khusus untuk duduk bagi sahibul bait, bisa berupa firash, permadani atau kasur, aw sarir, ya, tempat sarir itu tempat duduk panjang, itu namanya sarir. Dipan, sarir. Tapi zaman sekarang sarir artinya tempat tidur. Tapi kalau kita baca kitab-kitab terdahulu, sarir itu artinya tempat duduk yang panjang. Biasa raja-raja duduk tuh. Arsh logatan sarir, bukan kasur. Tempat duduk yang panjang. Para raja zaman dulu duduk, biasanya orang-orang yang dimuliakan disuruh duduk di sampingnya, ya. Nah, itu namanya sarir, tempat duduk yang panjang itu. Ada tempat duduk khusus sendiri, ya, kursi raja. Nah, tapi sarir kursi yang panjang, namanya sarir. Atau yang semisal daripada itu. Adab yang ke-11, idza dakhalta baita akhika aw sadiqika wa aq'adaka fihi aw anamaka fihi fala tatafaggadhu bi basarika tafaqqudal fahisi al mumahhis bal gudda basaraka fi athna'i qu'udik aw manamik fihi qasiran nazaraka ala ma tahtaju ilaihi fahasab. Sampai adab yang 11. Apabila engkau masuk ke rumah orang lain, rumah saudaramu, rumah sahabatmu, atau rumah siapapun, kemudian sudah dipersilahkan kamu duduk di tempat yang sudah ditentukan, atau diizinkan kamu menginap di rumahnya, maka jangan kamu mencuri-curi pandangan mata seperti mata-mata, ya, lihat. Mata liar nih, fudul pekerja, orang ternyata bilang fudul, lihat sana, lihat sini, mafi adab. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, jangan mencuri-curi pandanganmu sebagaimana pandangan para mata-mata. Mata-mata itu kan mau lihat sana sini. Tapi apa yang harus dilakukan? Gudda basarak, kalau perlu banyak memejamkan mata atau menundukkan pandangan. Ya. Gudda basarak. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman, jagalah pandangan mata mereka dari yang haram. Jadi bukan hanya pandangan mata dijaga melihat aurat orang, tapi juga melihat-lihat rumah orang, melihat-lihat tempat-tempat privasi orang, melihat-lihat handphonenya orang. Fudul mau cerita. Seperti penglihatan mata-mata, ya. Al-fahis, al-mumahhis itu bisa diartikan mata-mata. Melainkan tundukkan pandanganmu di saat engkau duduk atau di saat engkau tidur, dan batasi pandanganmu hanya kepada yang dibutuhkan saja, ya. Artinya pandangan yang sebutuhnya saja, bukan pandangan-pandangan liar, ingin cari tahu, ingin fudul. Di pandangan dibatasi hanya sesuai kebutuhan. Fahasab, itu sudah cukup. Wala taftah muglaqan, wala taftah muglaqan min khizanatin aw sundukin aw mihfadatin aw surratin malfufah aw syai'in masturin. Dan jangan kamu membuka laci lemari orang, ya,
Kamu hanya diizinkan nginap, tidur di situ, bukan bongkar rumah orang. Kadang-kadang khianat orang. Kita kan diizinkan misalnya kita bertamu di rumah orang. Kita ini musafir lah. Ya. Sudah ada kamar tamu disediakan. Dan Sohibul Bait tidak menyatakan itu lemari silakan dipakai. Misalnya ke saya lah. Ya, itu silakan dipakai lemari itu. Kalau belum ada lafaz itu, harusnya kita minta izin, itu lemari boleh kita pakai. Nah, nanti kan dia tentukan, oh lemari ini boleh pakai. Harus ada izin. Nah, selama Sohibul Bait tidak mengeluarkan lafaz izin, maka lemari yang ada di kamar tamu yang kita gunakan itu haram kita cari tahu. Lacinya dibongkar, ya dibuka lacinya, lemarinya. Itu namanya khianat. Namanya khianat. Kecuali sudah diizinkan. Makanya kita harus, yang tamu ini harus minta izin. Itu ada lemari di dalam. Anda pakai lemari mana nih yang? Oh yang ini, oh iya. Mau gantung baju dengan apa? Oh iya, padahal. Nah, silakan itu. Tapi selama belum ada izin, nggak boleh. Kadang di ruang tamu kan ada meja-meja laci. Tertahu isinya. Mau lihat ya. Ada urusan apa? Ya, urusan apa? Rumah orang. Ya. Mungkin di situ ada barang-barang yang privasi dia taruh di situ kan. Kita sudah lihat aibnya orang di situ. Itu rumah orang. Buka laci orang. Sana lihat ada tas dibuka lagi. Ya, mata sudah kemana-mana liar, laci orang dibongkar, lemari orang dibongkar. Laisa min adabil Islam, bukan adabnya seorang Muslim, bukan adabnya Islam. Seperti itu. Makanya Syekh Abdul Fattah mengatakan, jangan kamu membuka lemari, au sundukin ataupun laci atau kotak, ya, laci sudah ya, sunduk tempat penyimpanan barang lah. Berupa laci atau kotak atau dus, atau mihfadatin atau dompet, atau suratin malfufah atau bingkisan yang sudah dilipat, gitu. Atau benda apapun. Situ ada buku, ada lemari, di situ diletakkan buku. Sohibul Bait sudah sediakan tempat itu, diletakkan buku di situ. Nah, kita gak boleh ngambil, membaca, kecuali dapat izin. Jadi gak boleh sentuh apapun di situ. Guci orang lihat-lihat, ada biiznihi semua. Lihat dia jatuh, tanya berapa ratus ribu, 30 juta ini, beli di luar negeri, ya selesai sudah. Rumah orang kaya biasa tuh guci kan mahal-mahal tuh. Nah, jadi beliau menulis ini, Syekh Abdul Fattah, dengan rasa, dengan akhlak, dengan adab. Ini beliau terkenal ulama yang punya akhlak sangat baik, walaupun dimasukkan penjara kurang lebih 11 bulan di Suriah ya. Nah, dianggap pemerintah memberontak. Pas secara akhlaknya sangat baik beliau. Atau sesuatu yang ditutupi, au syai'in masturin, ya, itu juga gak boleh dibuka. Fa inna hadza khilafu adabil Islam, karena hal ini menyelisih adab Islam. Menyelisih adab Islam. Buka apa? Tempat makanan namanya sajik. Gak ada izin dari Sohibul Bait datang ke sana. Wah, belum sarapan nih. Buka. Makanan apa nih? Lah, belum disuruh. Sama Sohibul Bait, gak boleh dibuka. Sama kayak ini nih. Kita yang bertamu, selama belum dapat izin, gak boleh apapun di rumah itu kita sentuh, kita buka. Haram hukumnya. Haram. Mau cari tahu, penasaran ini apa ya di sini,
dibuka, nggak boleh. Mau laci, mau lemari, mau saji, makanan, di meja makan dan seterusnya. Tapi yang sohibul bait harus peka juga dong, toh. Ini tamu sudah lapar, wala suruh makan, ya dia gak buka saji sampai besok tuh. Gak diajak makan nih, sohibul bait gak punya akal memang. Ini musafir jauh-jauh, sudah tahu nginap di situ, tahulah kalau pagi sarapan. Kepekaan sohibul bait. Dan ini dapat tamu yang memang tahu hukum. Ya gak dipanggil sarapan, ya gak sarapan. Tidak dipanggil makan siang, tidak makan siang. Gitu. Nah, mana tadi? Nah, sesungguhnya ini menyelisih adab Islam. Wal amanah, dan dia berkhianat terhadap amanah. Allati khawwalaka biha akhuka au muhibbuka dukhula baitihi wal mughama indahu. Jadi kalau dia lakukan hal-hal tadi, itu secara tidak langsung dia telah mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan. Khawwala. Sohibul bait sudah mempercayakan itu kepadamu, sehingga diizinkan kamu nginap di rumahnya, diizinkan kamu bertamu di rumahnya. Berarti dia sudah apa? Sudah percaya, menyerahkan kepercayaan kepadamu. Tapi kalau kamu lakukan perbuatan tadi, membuka sesuatu tanpa izin, maka kamu sudah berkhianat kepadanya, kepada saudaramu atau pencintamu, ya, yang sudah izinkan dukhula baiti, masuk ke rumahnya, wal mughama indahu, dan menetap di rumahnya. Fa'rif li ziyaratika adabaha, maka wajib bagimu mengetahui adab-adab berkunjung, adab-adab bertamu. Wasluk li husni muasyarati abwabaha, dan ikutilah perilaku yang baik dengan pintu-pintunya, atau laksanakanlah, aplikasikanlah li husni muasyarah, ya, baik di dalam berinteraksi, baik di dalam berperilaku, abwabaha, dan seluruh bab-babnya. Tazdadu inda mudhifika hubban wa adaba, hal itu akan menambah rasa cinta dan adab bagi orang yang melayanimu, bagi orang yang kau kunjungi rumahnya. Dan itu fitrah manusia, ya. Ada orang misalnya nginap atau bertamu ke rumah kita, coba secara jujur deh hati kita, terima tidak? Atau dia bongkar lemari? Kita lihat dia nih, lihat, kita gak perintahkan izin, tahu-tahu dia nyelonong masuk ke ruangan. Semua manusia yang normal pasti hatinya tidak senang itu. Nah, adab Islam mengajarkan untuk apa? Sesama manusia saling ridho, sesama muslim saling ridho. Itu adab. Husnus suluk wal akhlak. Arti adab, ya. Husnus suluk wal akhlak. Itu dalam Al-Qamus Al-Muhit Al-Imam Fairuz Abadi. Apa arti adab? Husnus suluki wal akhlaki. Bagus perilaku dan bagus akhlaknya. Namanya adab. Jadi harus paham cara mengamalkan, ya, mengamalkan adab. Adab harus dipelajari. Memang dengan orang yang punya akal yang jernih, hati yang bersih, secara fitrah dia tahu ini tidak baik, ini baik. Itu memang benar. Kadang tanpa dia belajar dia tahu ini salah nih, gak boleh begini. Ya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dipelajari. Tidak cukup hanya dengan akal jernih, hati bersih. Ya, karena ada yang sifatnya adab itu merujuk kepada nas. Nas itu berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, kadang-kadang itu butuh keterangan ilmu dalam masalah adab, ya. Kalau masalah hukum harus merujuk kepada
keilmuan, tidak cukup dengan akal, tidak cukup dengan hati bersih. Dan orang yang mengamalkan adab Islam atau mengamalkan akhlak yang mulia di dalam Islam, di mana tempat cocok, di negara manapun akan cocok, kepada siapapun mereka akan senang jika kita bermuamalah dengan akhlak Islam dan adab Islam. Beda dengan tata krama, sopan santun. Itu di setiap negara berbeda, karena ini hasil dari pemikiran manusia, budaya. Di Indonesia, saya berikan contoh sederhana. Di Indonesia, kita kalau ketemu orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, senyum itu kan bagus. Senyum itu sopan santun, itu etika yang baik. Tapi kalau kita ke luar negeri, di negara-negara Eropa misalnya, antum senyum kepada orang yang tidak antum kenali, dan mereka juga tidak mengenal kita, itu satu perbuatan yang buruk. Orang siapa sebenarnya? Setelah kenal dia. Kenapa bisa berbeda? Karena ini bicaranya apa? Adab, budaya. Jabat tangan juga di sana, kalau tidak mengenal, itu tidak baik. Ya. Jabat tangan. Makanya dalam Islam itu, kalau kita menerapkan akhlak, kan ada senyum kamu. Coba perhatikan lafadznya ya. Tabassamuka. Tabassama ya tabassamu tabassum. Tabassamuka ya, tabassamuka. Fi akhika laka sadaqah. Senyumnya kamu kepada saudaramu. Saudara berarti sudah kenal. Adalah sedekah. Di situ hadis Nabi menyebutkan senyumanmu kepada saudaramu. Yang namanya saudara sebelumnya sudah saling kenal. Sudah ada perkenalan sebelumnya, makanya senyumnya kepada saudaramu itu sedekah. Ini akhlak. Tapi bukan berarti kepada orang yang tidak kamu kenal muka asam, bukan. Tapi sekedarnya saja. Senyum, tapi senyumannya itu berbeda dengan orang yang kamu kenal. Itu ada teorinya begitu. Tanpa muka asam akhlak yang buruk. Makanya di dalam Al-Quran menyebutkan Abbasa wa tawalla. Itu kebanyakan kan mengartikan bahwa Rasulullah bermuka asam. Sedangkan bermuka asam itu akhlak yang sahabat-sahabat Nabi mengatakan ma ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abusa qad. Kami belum pernah melihat Nabi bermuka asam sama sekali. Makanya ayat ini kita belum bisa memastikan bahwa itu adalah Nabi bermuka asam. Karena berlawanan dengan ayat yang lain mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau memiliki akhlak yang agung. Dan bermuka asam itu adalah akhlak yang buruk. Hasya wa kalla. Itu hal yang mustahil jika dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat mengatakan, kami belum pernah melihat Nabi bermuka asam. Ini sahabat mengatakan. Ma ra'aituhu illa tabassuma. Tidaklah kami melihat beliau kecuali senyum. Ma ra'aituhu illa tabassuma. Ada di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah di Imam Tirmidzi meriwayatkan riwayat tersebut. Tabassamuka. Hadisnya bagaimana? Tabassamuka ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Tazdadu inda mudhifika hubban wa adaban wallahu ta'ala yar'ak wa tawallak ya. Semoga Allah Ta'ala menjagamu dan memberikan kamu perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan adab yang ke-12.